Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dan author minta maaf ya, karena telat upload. Tapi tenang aja, pagi ini 2 bab kok. Oke, next, kita lanjutin. Bab 16. Amarah Safira tak terkendali. Malam sudah tiba. Semua orang penghuni rumah itu tengah beristirahat sejenak sebelum tiba waktunya makan malam. Dua sejoli itu tengah sibuk dengan ponselnya masing-masing. Sedangkan sekretaris Kai hanya sibuk menonton TV tanpa memperdulikan mereka. Sampailah Rangga membuka suara dengan nada yang dingin. Kita akan menikah kembali seminggu lagi, ujar Rangga dingin, tanpa memalingkan matanya dari benda pipih. Safira yang mendengarnya langsung membelalakan matanya terkejut. Ia menatap Rangga dengan tajam. Apa maksudmu? Sekali saja sudah cukup. Aku tidak mau ada acara pernikahan lagi, dengus Safira. Ia tidak ingin mengingat kejadian dulu, di mana dirinya yang dipaksa menikah oleh seorang pria yang tidak ia kenal sama sekali. Dan sekarang pria itu kembali mengajaknya untuk menikah secara publik. Kau tidak bisa menolak. Atau tidak, semua usahamu bakal hancur dalam sekejap, ancam Rangga dengan tegas. Apa? Kau selalu saja mengancamku. Aku tidak ingin menikah karena keterpaksaan lagi, ujar Safira membantah ancaman Rangga. Ia tidak memperdulikan karma atau dosa atas membantah perkataan dari suaminya. Safira sudah muak dengan semuanya. Safira setiap malam sebenarnya selalu menangis sendirian di pojok kamarnya. Ia selalu saja mengutuki dirinya yang selalu bernasib buruk. Namun orang-orang masih belum mengetahui jati diri Safira yang asli. Sebab Safira selalu menggunakan jati dirinya yang palsu. Tapi sekarang jati diri yang asli kadang keluar sehingga membuat Safira tidak terkendali. Memiliki kegandaan dalam dirinya membuat Safira harus bisa mengontrol semua emosi atau segala hal di sekitarnya. Sama seperti saat ini. Itu bukanlah Safira yang sebelumnya, namun kegandaannya lah yang tengah bertindak. Safira tidak menyangka kalau dirinya memiliki kegandaan. Setelah ia menghabisi banyak orang saat itu. Flashback on 4 tahun yang lalu. Safira tengah berjalan dengan riangnya. Ia adalah gadis yang sangat terbuka. Namun karena Safira berjalan di malam hari, ada beberapa preman menghampirinya. Hei Neng, ujarnya menggoda. Ada 10 preman yang saat ini mengelilingi Safira, seperti orang yang kelaparan dan ingin menikah mangsanya saat ini juga. Safira yang tidak terlalu bisa berkelahi hanya ketakutan. Meskipun ia bisa, akan sangat mustahil baginya bisa menenangkan jika melawan 10 preman yang badannya besar-besar. Jadi jangan ganggu aku. Safira semakin ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran di setiap tubuhnya. Ia membekam tangannya di dada dengan gemetar. Sang preman yang melihatnya hanya terkekeh dan semakin ngelunjak. Mari ikut kami, Neng. Kami janji akan memuaskan Neng malam ini. Tawanya menggelegar, diikuti tawaan dari preman lainnya. Salah satu preman mengusap bahu Safira perlahan, membuat si pemilik tubuh merinding dan semakin ketakutan. Kalian pergilah, ringis Safira memohon. Kalau kami meninggalkanmu, itu sama saja kami sudah membuang uang puluhan bahkan ratusan juta, ujarnya tegas, menatap Safira tersenyum licik. Safira terdiam dengan menundukkan kepala. Lagi-lagi preman itu memulai rambut milik Safira dan menciuminya. Saat preman itu berada di hadapan Safira dan hendak membelai wajah Safira, tiba-tiba buk! Safira menendang senjata kepunyaan preman itu dengan sangat kasar. Mereka langsung mengelilingi Safira dengan senjata tajamnya yang siap menancap di tubuh Safira.
Preman yang tadi kepunyaannya ditendang sangat marah. Ia kembali berdiri, hendak memukul Safira. Namun terlebih dulu, Safira yang memukulnya. Buk! Karena temannya dipukuli, para preman itu tidak tinggal diam dan mulai berkelahi dengan Safira. Perkelahian semakin sengit. Safira begitu lincah mengelabui mereka semua. 2 preman baru saja tumbang, kini tersisa 8 PS1. Safira mulai kelelahan melawan mereka semua. Bahkan tamparannya tidak sekeras sebelumnya. Kau kenapa, Neng? Kalau lelah berhentilah. Itu hanya menghabiskan tenagamu saja, ejeknya. Safira mendengar itu hanya memejamkan matanya dan membuka matanya dengan perlahan. Mata yang sebelumnya berwarna coklat kini berganti merah. Ia mengangkat kepalanya kembali dan menatap semua wajah preman itu bergantian. Para preman yang melihat mata Safira berubah menjadi merah langsung terkejut. Tanpa mereka sadari, di tangan Safira sudah ada 1 pistol milik salah satu preman yang sudah Safira ambil. Dan dor! 1 preman tumbang karena Safira menembak tepat di kepunyaannya. Preman itu berteriak kesakitan dan berguling-guling di jalanan. Preman yang lainnya kembali menyerang Safira. Dan terjadilah lagi. Dor! Dor! Lagi-lagi Safira menembak preman itu. Dan sama seperti sebelumnya, ia kembali menembak tepat di kepunyaan milik 2 orang preman itu. Tersisa 5 PS1 saja lagi. Safira menatap mereka dengan amarah. Matanya semakin memerah. Amarahnya sudah berada di ujung tanduk. Buk! Krek! Dor! Semua preman itu tumbang dan terbaring di jalanan sambil berguling-guling kesakitan. Kau, lirih salah satu preman. Kenapa? Apakah itu menyakitkan? Ah, maafkan aku sayang, aku tidak sengaja. Dor! Safira menembak jantung preman tadi. Semua preman sudah terkapar, ada yang pingsan dan ada pula yang meninggal. Meskipun nanti ada yang masih hidup, tapi kehidupannya pasti sangat menyedihkan. Tanpa adik junior, Safira kembali memejamkan matanya, lalu membuka perlahan. Matanya kini kembali normal. Tubuhnya sangat kelelahan. Ia berjalan semboyong meninggalkan tempat berdarah itu. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Safira terjatuh dan pingsan di jalanan. Terima kasih.